ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya insyaallah. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore atau di malam hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan upaya dan ikhtiar kita memahami ajaran agama yang mulia ini dan berusaha untuk menegakkan, menerapkan dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua memahami dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita petunjuk melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melalui kitab yang diturunkannya berupa Al-Quran, supaya kita orang-orang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meraih kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Maka tentu kita harus selalu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan memilih kita di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di antara umat manusia yang hidup saat ini, penduduk bumi saat ini, berapa penduduk bumi saat ini? 70. Berapa? 70. Ada yang menyebutnya kurang lebih 8,5 miliar. Ada yang menyebutnya 8,3 miliar. Kurang lebih segitulah saat ini. Jadi penduduk bumi saat ini itu 8,5 miliar. Di antara 8,5 miliar itu yang muslim kurang lebih 2,5 miliar. Yang muslim 2,5 miliar. Berarti sisanya orang tidak beriman, bukan muslim. Berapa sisanya ini? 6 miliar. 6 miliar bukan muslim. Dan di antara 8,5 miliar itu Allah pilih kita. Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi muslim. Dan muslim atau keislaman kita itu modal paling berharga untuk meraih kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Insyaallah. Coba kalau Allah tidak pilih kita, mungkin kita saat ini termasuk di antara orang-orang yang memusuhi Islam, termasuk orang-orang yang menyembah berhala, menyembah hewan, ya, sebagaimana terjadi di negeri-negeri sana. Insyaallah. Maka keislaman kita yang berharga ini benar-benar harus dipelihara, benar-benar harus dirawat. Jangan sampai Allah murka kepada kita, dicabut keislaman kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keislaman kita ini adalah modal yang sangat berharga, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka kita harus berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan perintah-perintah dan syariatnya, menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang dan diharamkannya. Kalau tidak demikian berarti kita menyia-nyiakan nikmat yang
menyia-nyiakan nikmat yang begitu besar. Sebagaimana di antara manusia, orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, mereka menyia-nyiakan keislamannya. Di antara 2,5 miliar tadi itu, kira-kira berapa yang paham agama, yang paham ajaran Islam dengan baik dan benar? Di antara 2,5 miliar itu dan paham ajaran Islam, kira-kira berapa yang mengamalkan agama ini, melaksanakan syariat Allah, perintah-perintah Allah? Berapa banyak yang sholat? Berapa banyak yang puasa, yang menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim? Lebih banyak mana yang taat, apa yang tidak taat? Lebih banyak yang tidak taat. Lebih banyak mana yang paham atau yang tidak paham tentang ajaran agama? Lebih banyak yang tidak paham. Berarti kalau begitu, ya mungkin cuma berapa persen penduduk bumi saat ini yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah dan syariat. Ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim, umatnya Nabi Muhammad, untuk merawat, ya, memelihara, menumbuhkan, mengokohkan dan mengembangkan iman, takwa, ibadah dan amal saleh. Ini yang penting. Ini yang penting. Karena itulah modal yang paling berharga bagi kita untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ya, man amila shalih, siapa yang mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu dua macam. Amal saleh bentuknya ibadah mahdhah, seperti kita sholat, itu amal saleh bentuknya ibadah mahdhah, yang tujuannya tidak ada lain kecuali meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kita pergi ke masjid sholat berjamaah kemudian kita pengen dapat beras 1 karung, enggak ada. Niat semata-mata karena kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama, perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah. Begitu puasa, begitu mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan berbagai macam ibadah-ibadah yang khusus ibadah. Amal saleh yang lain namanya amal-amal kebajikan yang diperintahkan dan disyariatkan dalam agama. Amal-amal kebajikan ini biasa mungkin secara zahirnya adalah hubungan baik antara manusia atau bekerja, ya, mencari nafkah. Tapi kalau diniatkan sebagai ibadah, dia akan mendapatkan pahala ibadah. Ini amal saleh. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan. Apa jaminan Allah? Fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Ibnu Abbas, kehidupan yang baik itu adalah rezeki yang halal. Kata ahli tafsir yang lain, kehidupan yang baik itu adalah ibadah-ibadah, amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan. Kata ahli tafsir yang lain adalah segala sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan, dan segala sesuatu itu adalah mubah, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain sebagainya. Itu dalam kehidupan di dunia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Adapun di akhirat kelak, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kelak kami, kata Allah, akan memberikan kepada mereka balasan pahala yang sempurna dari kebaikan-kebaikan ibadah dan amal. Maka sekali lagi kita harus berusaha menumbuhkan, mengokohkan, menguatkan keimanan, ibadah dan amal saleh kita dalam menjalankan syariat, perintah-perintah Allah di dalam ajaran agama
agama Islam yang mulia. Nah, salah satu di antara perkara penting yang harus selalu kita jalankan untuk merawat keimanan, merawat keislaman agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus dan kebenaran adalah selalu menuntut ilmu, mempelajari dan memahami ajaran agama. Maka perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panjenengan, khususnya selalu hadir di majelis ilmu ya, yang diadakan setiap hari Sabtu malam. Ada lagi selain Sabtu malam? Hari apa? Ahad pagi. Ahad pagi. Ibu-ibu jam berapa biasa? Ya? Hari Rabu. Hari Rabu. Ini suatu nikmat yang besar. Tidak mesti di masjid-masjid lain itu ada majelis ilmu seperti panjenengan. Tidak mesti. Ada orang atau masjid, wah masya Allah masjid ini bagus, mewah, megah, tapi kosong dari majelis ilmu. Ini musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak menanyakan kepada kita seberapa megah masjidmu. Enggak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan kita untuk belajar, memahami ajaran agama. Ustaz, kenapa kok harus ditanyakan seperti itu? Karena belajar, memahami agama, perintah Allah, kewajiban setiap muslim. Hadisnya panjenengan sudah apa? Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi terus fariidhatun ala kulli muslim." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Belajar agama, memahami ajaran agama, ajaran Islam maksudnya, adalah fardu, kewajiban, wajib hukumnya. Sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain kalau ditinggalkan berdosa. Berarti kalau ada orang muslim tidak mau belajar agama, dia berdosa. Berdosa dia. Karena memahami agama itu wasilah, perantara untuk bisa menjalankan ajaran agama dengan baik. Bagaimana mungkin seorang bisa sholat dengan baik kalau tidak tahu ilmunya? Betul apa betul? Bagaimana bisa seorang menjalankan puasa, mengeluarkan zakat dan ibadah-ibadah lain itu dengan baik kalau tidak tahu ilmunya? Gak mungkin, mustahil. Ya kan? Oleh karena itulah agama ini atau mempelajari, memahami agama ini wajib. Ya. Nanti di akhirat mungkin ada orang mau beralasan, ya Allah, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak menjalankan ketaatan perintahku? Kenapa kamu melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Mungkin dia mau jawab, saya tidak tahu, ya. Saya tidak ngerti ilmunya. Kira-kira Allah terima enggak alasan itu? Enggak. Kata Allah, bukankah aku telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Awalan nu'ammirhu, ada ayatnya di dalam. Bukankah aku telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Kenapa tidak engkau memanfaatkan umur itu, waktu itu untuk belajar memahami agama ini, supaya engkau bisa menjalankan perintah-perintahku dan menjauhi larangan. Nah, kita kembali ke pembahasan. Ini sudah pernah kita bahas, tapi masih banyak hadisnya yang belum selesai. Bab yang ke-241 kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan ilmu. Ada hadis-hadis yang belum selesai. Maka saya ingin menyelesaikan ini, mungkin ini bagian terakhir dari pembahasan dalam bab ini. Bab yang ke-241 berkaitan dengan ilmu. Di akhir bab ini ada sebuah hadis. Tolong disimak hadis ini. Nah, ini penting sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As," dari Abdullah
ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi ini Abdullah bin Amr ini anaknya Amr. Amr bin Al-As ini seorang sahabat. Kemudian Abdullah anaknya Amr ini juga sahabat. Ya, meriwayatkan hadis. Radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, Abdullah tadi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas atau minal ibad. Dalam lafaz yang lain minal ibad, dalam lafaz ini minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu secara tiba-tiba, secara spontan dari dada-dada, dari hati-hati para hamba. Ya. Jadi suatu saat ilmu itu akan dicabut, hilang. Ilmu tentang agama, tentang ajaran Islam, tentang kebenaran, tentang al-haq, tentang syariat, itu akan hilang. Ya, bukan tiba-tiba hilang dari penghafalnya yang tadinya hafal Quran, hafal hadis, hafal kaidah-kaidah ilmu, tiba-tiba blank. Enggak begitu. Bukan begitu mencabutnya. Allah mencabut ilmu itu tidak seperti itu. Tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Insyaallah. Tetapi ilmu itu akan dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Ulama ketika meninggal, ya dia membawa ilmu walaupun masih mungkin tulisan-tulisannya, tapi lambat laun lama kelamaan kalau tidak ada yang mewarisi ilmunya, maka ilmunya akan pergi, akan hilang, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada ulama meninggal, ya kita harus sedih, kita harus takut, khawatir. Ada enggak yang bisa melanjutkan tongkat estafet ilmunya itu yang bermanfaat bagi umat? Ya, kalau tidak ada bahaya, manusia akan berada dalam kegelapan kebodohan. Gak ada yang ngerti ilmu, gak ada yang paham. Ya, jadi diwafatkan. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak tersisa lagi alim, orang berilmu. Karena Pak ulama yang betul-betul ulama rabbani yang mengajari manusia tentang kebenaran, yang menasehati manusia supaya tidak melakukan kemungkaran, satu persatu dipanggil oleh Allah. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak tersisa lagi alim kecuali sedikit mungkin, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia kemudian terpaksa memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh. Dalam tanda kutip, bukan bodoh dongok, bukan. Bodoh di sini maksudnya tidak ngerti, tidak paham, tidak mengetahui ajaran agama. Bukan bodoh dari ilmu dunia. Kalau ilmu dunia, masya Allah, ilmu pengetahuan teknologi, masya Allah, luar biasa. Bahkan mungkin dia memiliki gelar titel lebih panjang dari namanya sendiri. Ya, kalau ilmu-ilmu dunia luar biasa. Tapi ilmu-ilmu akhirat mereka pun, ilmu tentang din agama mereka pun. Terjadi nggak saat ini Bapak Ibu sekalian? Ada banyak profesor nggak iso ngaji. Ada nggak seperti itu? Ada banyak doktor nggak ngerti tata cara sholat. Itu terjadi. Kalau bicara soal ilmu dunia, masya Allah luar biasa. Segala sesuatu paham, ditanya ini ngerti. Tetapi untuk urusan ilmu akhirat, ilmu tentang din, tidak. Dan ini disindir oleh Allah. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia. Kalau untuk urusan kehidupan dunia mereka paham, mereka ngerti sak detil-detilnya.
Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, ghafil, lalai, tidak paham apa-apa. Dan itu yang terjadi. Ya, sehingga ketika sudah tidak ada ulama lagi, maka orang-orang yang dijadikan sebagai tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, baik pemimpin bangsa, pemimpin pemimpin kehidupan berbangsa maupun pemimpin agama, pemimpin pemimpin apa istilahnya itu, kelompok organisasi kemasyarakatan, adalah orang-orang yang tidak ngerti agama, sehingga dia bertindak, dia berbuat bukan karena pertimbangan agama, bukan, dia pertimbangan politis atau pertimbangan duniawi, cuan, dia dapat duit, dia tidak peduli, ya, apakah ini sesuai dengan kaidah beragama atau tidak, pokoknya duit. Ya, mereka menjual agama ini dengan harga yang sangat sedikit. Ya, maka kata Rasulullah SAW, falam hatta idza lam yubqi 'aliman, ketika sudah tidak tersisa lagi orang alim kecuali sedikit, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengangkat pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka terpaksa manusia itu ketika butuh suatu penjelasan fatwa tentang agama, terpaksa mendatangi pemimpin tadi itu, pemimpin organisasi, pemimpin kelompok atau ya yang lainnya, terpaksa karena nggak ada lagi dan mereka sudah terlanjur jadi tokoh. Maka karena dia jadi tokoh, orang-orang masyarakat umum yang tidak ngerti, dia datang kepadanya minta fatwa, bertanya tentang agama. Fasu'il fa'aqaw bi ghairi ilmin, maka dengan sangat terpaksa dia juga berfatwa. Sudah jadi pimpinan ormas, terpaksa dia harus mengeluarkan fatwa, tapi tidak didasari dengan ilmu. Kenapa? Nggak ada ilmunya, dia nggak paham. Dia jadi pimpinan atau tokoh ormas misalnya karena ya banyak pertimbangan, mungkin masanya banyak atau yang lainnya. Ya, fa'aftu bi ghairi fadallu wa adallu, maka dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Ya, nah oleh karena itu, ketika kita hidup di masa yang seperti ini, kita harus betul-betul ya mengutamakan diri kita, keselamatan kita. Jangan sampai kita terjebak dalam euforia kehidupan kebebasan sehingga kita tidak lagi ya memandang sesuatu itu berkaitan dengan atau dengan kacamata syariat. Ini boleh apa tidak menurut Allah dan Rasulnya, ini baik apa buruk menurut Allah dan Rasulnya. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memahami kaidah-kaidah beragama, kaidah-kaidah syariat. Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ya, dalam perkataan yang sangat masyhur dan diabadikan oleh para ulama, perkataan ini, beliau menyatakan, alaikum bil ilmi, hendaklah kalian benar-benar menuntut ilmu, belajar, memahami ajaran agama ini dengan baik. Qabla an yurfa', dan sebelum ilmu itu diangkat, sebelum ilmu itu hilang, sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warafuhu halakul ulama, dan salah satu sebab diangkatnya, hilangnya atau tercabutnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Wa wallahi nafsi biyadihi,
Seorang yang meninggal dalam berjuang atau berperang di jalan Allah sehingga dia mati syahid, dia benar-benar menginginkan apa? Ayyaba'athumullahu ulama, supaya dia dibangkitkan sebagai ulama. Orang yang sudah benar-benar mati syahid, ya, berperang di jalan Allah, terbunuh dan dia mati syahid, pahalanya kita sudah tahu. Ya, pahalanya kita sudah tahu. Tapi orang yang mati syahid tadi, ketika nanti dibangkitkan, dia pengen sekali untuk dibangkitkan sebagai ulama, orang paham agama. Kenapa? Lima yarawna min karamatihim, karena dia memandang atau melihat keutamaan, kemuliaan, keunggulan dan keagungan orang-orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan ya sebagai ulama, sebagai orang-orang yang memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Wa inna ahadan, dan seseorang itu kata beliau, ya, lam yulad, tidaklah dilahirkan aliman, sebagai seorang yang alim. Perhatikan kalimat ini. Tidak ada seorang pun di antara kita itu dilahirkan dalam keadaan sudah alim, sudah memahami agama, memahami kebenaran. Tidak ada. Tidak ada seorang pun dilahirkan dalam keadaan alim. Ya. Wa innamal ilmu bitta'allum, maka ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Belajar, hadir majelis ilmu, tanya kepada ulama, baca kitab-kitab warisan para ulama, atau hari-hari ini manfaatkan media. Ya, kita manfaatkan media yang ada. Sekarang ini sangat mudah untuk mengakses. Kita tidak perlu beli ribuan kitab-kitab ulama. Sekarang sudah ada yang bentuk PDF. Betul apa betul? Tinggal kita download, baca. Baik yang berbahasa Indonesia, berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab itu sudah ada, tinggal di-download. Dan pastikan sehari dalam 24 jam itu ada waktu bagi kita untuk duduk, belajar, membaca, merenungkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan ajaran agama. Jangan sampai kita duduk juga, tapi yang kita lihat bukan ilmu berkaitan dengan diri. Atau aplikasi-aplikasi di Play Store, banyak sekali. Ya, yang bisa kita download, yang kemudian kita bisa belajar dengan baik berkaitan dengan akidah tauhid, berkaitan dengan kaifiah ibadah, sifat salat Nabi dan sebagainya, kaifiah muamalah, ya, dan seterusnya berkaitan dengan syariat agama. Tinggal ditanya. Ingat, kita akan ditanya, umurmu kamu kemanakah? Kita akan ditanya. Ya. Dan begitu banyak hal yang ya kita bisa pelajari berkaitan dengan syariat agama yang mulia ini. Yaitu perkataan siapa tadi? Abdullah Ibnu Mas'ud, atau yang lebih populer kita dengarkan Ibnu Mas'ud. Nah, diangkatnya atau dicabutnya ilmu itu adalah bagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Disebutkan oleh para ulama, di antara tanda dekatnya hari kiamat, tanda sughra atau alamatus sughra adalah diangkat atau dicabutnya ilmu. Ya, dicabutnya ilmu, wafatnya para ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, yataqarabuz zaman. Zaman atau waktu itu saling berdekatan. Ya, baik perasaan kita atau mungkin memang karena tersedianya alat-alat transportasi yang begitu mudah atau cepat sehingga seolah-olah terasa zaman itu sangat dekat. Baru bangun pagi menjalankan aktivitas sebentar, sudah siang, sudah masuk waktu duduk
Tidak lama maghrib, masih isya, tidur lagi. Terasa apa namanya? Terasa lebih pendek ya waktu itu berjalan. Tahun juga begitu. Baru aja kita sholat Idul Fitri, terasa segera datang lagi Ramadan, sholat Idul Fitri. Itu perasaan. Atau bisa jadi karena memang kesibukan kita yang begitu banyak sehingga tidak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Atau yang ketiga tadi karena alat-alat transportasi itu sangat mudah dan cepat sehingga terasa waktu dan tempat itu saling berdekatan. Yataqarrabuz zaman wa yuqmadul ilm, dan ilmu itu diangkat, ilmu itu dihilangkan, ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadharul fitan, dan merajalelanya fitnah. Nah, fitnah itu bisa bermakna kekacauan, bisa bermakna malapetaka, ujian, bencana dan sebagainya. Itu fitnah. Fitnah itu bisa bermakna manusia saling bunuh-membunuh atau saling mendolimi. Itu makna-makna fitnah. Kemudian wayurqasyuhu, tersebarnya kekikiran. Ya, manusia semakin kikir. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan orang lain karena kebutuhan bagi dirinya itu begitu banyak. Kadang-kadang bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Ya, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Jadi harta atau rezeki yang dia dapatkan itu untuk dirinya. Ya, tidak berpikir untuk orang lain, sehingga semakin menyebar yang namanya kekikiran atau kebakhilan. Kemudian wa yaktsarul harj, dan semakin banyaknya al-harj. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal harj? Ya Rasulullah, apakah harj itu? Kata beliau atau sabda beliau, al-qatl, pembunuhan. Coba lihat di sekeliling kita, dalam kehidupan kita, ya begitu mudah orang membunuh orang lain. Ya, seolah-olah nyawa itu tidak berharga. Ya. Maka ini merupakan tanda-tanda datangnya atau dekatnya hari kiamat. Salah satu di antaranya tadi itu dijauhnya. Ya. Kemudian di hadits yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, An Anasin, Anas di sini maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min asratis sa'ah, termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ayyur fa'al ilmu itu diangkat, ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktural jahlu, dan tersebarnya kebodohan. Ini konsekuensi ketika ilmu diangkat, merajalela kebodohan. Ulamanya sedikit, maka orang-orang yang tidak paham agama semakin banyak, semakin merajalela. Ya, orang-orang yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan petunjuk, mengajarkan syariat semakin sedikit, maka yang terjadi semakin bertambah banyaknya orang-orang yang tidak paham, tidak ngerti. Ya, sebagaimana yang kita alami hari-hari ini. Ya, sebagaimana yang dialami oleh kaum jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW membawa risalah Islam. Mereka berada di atas kebodohan, tidak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Ya, jadi terjadi kehidupan yang diliputi dengan kejahiliaan, saling menzalimi di antara manusia. Ya, pembunuhan itu sangat mudah. Kenapa? Karena mereka ya berada di atas kejahilan.
bukan di atas petunjuk. Begitu juga perkara-perkara kemungkaran yang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakthurul jahlu, kebodohan merajalela. Kemudian wa yakthuruz zina, dan tersebarnya perbuatan zina. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena pertama tadi ilmunya hilang, ilmunya diangkat, tersebarnya kebodohan, sehingga manusia menganggap perbuatan-perbuatan dosa itu sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang lumrah. Kehidupan kita di dunia sekarang ini kan seperti itu, ya, sehingga dianggap perkara-perkara yang tidak berkonsekuensi, keburukan dan kerugian. Padahal dalam syariat, dalam agama kita yang mulia ini, hal tersebut merupakan kemungkaran besar, dosa yang sangat besar. Ya. Kemudian wa yakthura syurbul khamr, dan tersebarnya banyaknya diminum khamr. Ya, minum-minuman memabukkan. Semua ini terjadi, sumber utamanya tadi karena ilmu diangkat, kebodohan merajalela, sehingga perbuatan-perbuatan mungkar yang ada dengan mudahnya dilakukan oleh manusia. Itu adalah di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan kita semuanya, mari kita berusaha, ya, untuk melazimi, ya, untuk, ya, menggunakan dan memanfaatkan sebagian di antara waktu kita untuk belajar memahami ajaran agama yang mulia. Begitu mudah kita sekarang ini dengan mudahnya mengakses media-media, ya, sehingga kita bisa belajar agama, tidak harus mungkin melakukan perjalanan jauh dengan biaya yang besar, ya, tidak harus kita mungkin kuliah, ya, atau masuk pondok pesantren, ya, kita dengan mudah bisa mengakses itu, ya, ketika kita ingin benar-benar menginginkan untuk memahami ajaran agama yang mulia. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengapresiasi pihak takmir dan para muhsinin yang mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Itu adalah wasilah agar kita memahami ajaran agama ini dengan baik dan benar. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak keturunan kita. Ya, anak-anak keturunan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai. Jangan lupakan mereka. Ya, jangan hanya kita peduli untuk diri kita pribadi, tapi tidak peduli dengan orang-orang kita sayangi. Orang beriman itu pasti ingin nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Pasti kita ingin. Tidak ada kok kemudian kita ingin masuk surga sendirian. Kita pengen masuk surga berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dari kalangan siapa? Dari kalangan keluarga kita, ya, teman-teman sejawat dan seperjuangan kita selama hidup di dunia. Kita pengen semuanya nanti masuk surga. Kita pengen nanti semuanya mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu. Maka untuk itulah kita berusaha, ya, jangan merasa tuh apa yang kita hadir majelis ilmu, ikut taklim, ya, menyanyiakan waktu. Tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia bagi orang yang ikut menjalankan atau melaksanakan cara-cara atau jalan meraih ilmu yang manfaat. Di zaman Rasulullah SAW, ya, pernah terjadi seperti itu. Ada 3 orang datang ke majelis Rasulullah. Yang satu benar-benar dia ingin belajar. Yang satu dia sebenarnya tidak ingin belajar, tapi karena ada temannya di situ dia ikut di belakang. Yang satu dia berpaling, dia pergi. Ya, dan yang 2 ini dapat keutamaan di sisi Allah. Dan yang satu dia dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Alhamdulillah, kita sangat bersyukur Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini pembahasan terakhir berkaitan dengan bab ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat barokah di dunia dan akhirat. Baik, ada kesempatan berapa menit? 1 menit. 1 menit. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya. Semoga Allah taala jauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la mustajab laha. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.